Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manahan. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu Dr. Lawrence Brown menghina Allahnya Islam. Dr. Lawrence Brown ini adalah seorang ateis tadinya, di mana dia memiliki masalah, yaitu anaknya sakit, dan dia katakan bahwa dia berdoa dan menantang Tuhan, kalau memang Tuhan itu ada, sembuhkan anaknya. Dan singkat cerita, akhirnya dia mencari Tuhan di Yahudism, Kristen, tapi tidak menemukan, dan akhirnya menemukan di Islam, karena di Islam itu dikatakan bahwa Allah itu Esa, sehingga membuat dia masuk Islam. Nah, Dr. Lawrence Brown yang di-quote oleh Cahaya Islam Channel itu sama seperti para apologet Islam lainnya. Tidak ada hal lain yang mereka tampilkan, karena hal yang dipersoalkan dan ayat yang di-quote itu adalah itu saja, ya, selama 14 abad. Jadi tidak ada sesuatu yang baru yang mereka sampaikan. Nah, ada banyak hal di dalam videonya yang ditampilkan oleh Cahaya Islam Channel itu, yang disodorkan oleh Dr. Lawrence Brown. Tetapi kita mau fokus kepada 3 hal yang sangat konyol dan bodoh. Oleh karena itu, mari kita dengar dan saksikan kekonyolan dan kebodohan dari Dr. Lawrence Brown dan Cahaya Islam Channel ini. Oleh karena itu, untuk yang pertama, mari kita saksikan videonya yang pertama, yang begitu konyol dan menampilkan kebodohan serta kesesatan berpikir mantan ateis ini. Jesus Christ had something that most Christians don't have. And if you are honest with the picture that you are looking at in your mind, that thing that you are seeing is a beard. Very few Christians, in my experience, wear beards anymore. Who tends to wear a beard as an element of their faith? Nah, saudara, kita sebelum membahas tentang videonya ini, bisa enggak saudara melihat ada kebodohan dan kebohongan yang disampaikan oleh Dr. Lawrence Brown ini? Dia kan bilang bahwa dia adalah seorang ateis, tapi dia berdoa, ya, kepada Tuhan. Loh, seorang ateis itu kan tidak percaya adanya Tuhan. Kok tiba-tiba dia berdoa kepada Tuhan? Tuhan yang mana? Nah, ini kelihatan kebohongan dia, ya. Gitu. Oke. Nah, di dalam video Dr. Lawrence Brown ini, dia katakan bahwa, dan jika jujur dengan gambar yang kau lihat dalam pikiranmu, hal yang kau lihat adalah jenggot. Jadi Cahaya Islam Channel menampilkan gambar Yesus yang tidak pakai jenggot dan yang pakai jenggot, gitu. Kemudian dia lanjutkan dengan mengatakan, sangat sedikit orang Kristen dalam pengalaman hidupnya Dr. Brown ini yang tidak berjenggot, gitu. Jadi dia mengatakan bahwa Yesus berjenggot, sedangkan kebanyakan orang Kristen
itu tidak berjenggot. Lalu selanjutnya dia katakan siapa yang cenderung memanjangkan jenggot, ya, memanjangkan jenggot sebagai bagian dari wajah mereka, dan dia pasti ini asumsi atau dia sedang mengatakan bahwa para muslim yang memelihara jenggot, gitu ya, dalam pikirannya Dr. Brown. Nah, ini adalah pemikiran yang sangat super konyol dan super bodoh, serta super kesesatan dalam berpikir atau logik falasi, gitu ya, kesesatan dalam berpikir gitu. Ini kejahatan intelektual itu loh. Mengapa? Karena tidak semua orang laki-laki itu Tuhan ciptakan dengan punya jenggot, punya kumis, dan punya brewok. Tidak semua orang. Ada yang laki-laki yang memang mulus, tidak punya jenggot. Kalaupun ada paling 1-2 urat gitu. Kumis pun demikian. Tidak semua. Gitu loh. Dan tidak semua orang suka juga memelihara jenggot dan brewok. Jadi ini kesesatan dalam berpikir. Jadi apakah semua orang harus seperti Yesus? Nah, itu sama saja dengan mengatakan semua orang matanya itu harus belok gitu. Matanya harus bulat besar gitu. Hidungnya harus mancung, rambutnya harus keriting, dan harus hitam, tidak boleh rambut lurus, tidak boleh rambutnya pirang, ya, dan seterusnya. Tidak boleh punya kulit hitam. Ya, dan sebagainya. Bukankah ini adalah sebuah kebodohan yang super, kekonyolan yang super gitu. Waduh, katanya seorang dokter, ya, seorang dokter, tapi cara berpikirnya itu kayak orang dah sekolah gitu ya. Ini kan sangat bodoh sekali. Kalau itu cara berpikirnya Dr. Lawrence Brown, apakah semua yang berjenggot sebagai bagian dari wajah mereka adalah muslim? Apakah seperti ini? Atau seperti ini? Atau mungkin ini? Aduh. Cukup menggelikkan. Ya. Karena ada juga orang Kristen yang berjenggot. Ya. Ya sama dengan orang Islam juga, ada yang berjenggot, ada yang tidak berjenggot. Gitu loh. Waduh, ini dokter apa dokter abal-abal lah kali ya. Betapa bodoh dan idiot ya. Ini orang Kristen seperti ini juga, ini pemimpin gereja loh. Pendeta loh ini. Berjenggot. Karena hal itu tidak ada hubungannya dengan iman dan keselamatan. Jenggot, punya jenggot, tidak punya jenggot itu tidak berpengaruh kepada keselamatan seseorang, tidak berpengaruh kepada iman seseorang. Kalaupun kamu berjenggot, kalau memang pikiran hatimu jahat, tetap jahat kamu. Kalau kamu tidak punya jenggot tapi akhlakmu baik, ya tetap baik. Ini kan bodoh sekali. Dan tidak ada perintah Yesus untuk orang Kristen itu memelihara jenggot. Tidak ada perintah dari Yahweh Elohim untuk orang Yahudi itu memelihara jenggot.
yang merupakan identitas agama dan kepercayaannya, tidak ada sama sekali. Jadi kenapa dokter goblok ini kok bisa punya pikiran seperti itu, sekonyol itu gitu. Perlu periksa pikirannya ke psikiater. Kayaknya ada yang uratnya ada yang terputus gitu. Yang kedua, mari kita lihat kekonyolan, kebodohan, dan sesat pikir daripada Dr. Lawrence Brown ini. Karena itu sebelumnya mari kita saksikan apa yang dia katakan berikut ini. But we look at the whole person. Have we ever seen Jesus Christ wearing shorts or a muscle shirt? Have we ever seen Mary wearing something with her midriff exposed or a knee-length skirt? No. Nah, di dalam video tadi kembali Dr. Lawrence Brown ya mengatakan bahwa pernahkah kita melihat Yesus Kristus mengenakan celana pendek atau baju ketat? Tidak pernah, katanya. Pertanyaan yang pertama adalah apakah Dr. Lawrence Brown ini hidup dengan Yesus di Timur Tengah, di Yerusalem, Bethlehem, Galilea, dan Nazaret selama 33 tahun. Sehingga dia mengetahui setiap saat Yesus tidak pernah memakai pakaian seperti yang dia katakan. Bagaimana kalau Yesus ada di rumah dan kepanasan? Karena daerah Timur Tengah itu kan daerah dekat padang gurun dan sangat panas. Bagaimana kalau dia di rumah? Kalau Yesus menggunakan jubah, ya, pakaian yang panjang untuk keluar, karena memang daerahnya adalah daerah yang panas dan berdebu, dan memang itu akhirnya menjadi pakaian budaya mereka untuk bepergian, dan dalam acara-acara tertentu mereka harus menggunakan pakaian seperti itu. Yang kedua, menggunakan cara berpikir daripada Dr. Lawrence Brown ini. Ya, pertanyaan yang berikut adalah apakah Yesus Kristus pada masa itu pernahkah dia memakai jas, ya, dia memakai jas, kemudian celana jeans, dan juga pakai dasi seperti yang dipakai oleh Dr. Lawrence Brown ini. Sehingga Dr. Lawrence Brown dalam tampilan-tampilannya dia selalu pakai jas, dia pakai dasi, begitu. Bukankah jas dan dasi itu adalah pakaian budaya orang Eropa? Kenapa tidak mengikuti Yesus? Pakai jubah. Lalu bagaimana pakaian orang-orang Dayak, ya, seperti ini? Lalu bagaimana dengan pakaian-pakaian budaya, pakaian orang Indian di Amazon sana, seperti ini? Ini kan kekonyolan, dan masih banyak, ya, seperti orang Indonesia menggunakan batik seperti ini. Itu adalah pakaian budaya sebuah kultur, sebuah kelompok masyarakat, sebuah bangsa, suku, dan seterusnya. Apakah itu salah? Apakah itu mencerminkan sebuah agama? Kan konyol sekali pemikiran seperti ini. Begitu bodohnya, ya. Ini sangat bodoh dan konyol gitu. Sesat berpikir.
Jadi dokternya itu dapat di mana itu? Jangan-jangan dapatnya di bawah pohon kurma. Yang ketiga saudaraku, dan ini paling konyol dan sangat berbahaya sekali bagi muslim. Tetapi para apologet ini mau datang ke situ. Ya. Sebelumnya mari kita saksikan video Dr. Lawrence berikut ini. Jesus Christ prayed in prostration. Read the whole Bible. Read the whole Bible and look for any passage that describes the manner of prayer, the manner in which Jesus Christ prayed. The only description you will find is when Jesus Christ went into the Garden of Gethsemane and fell on his face in prayer. Prostration. Prostration described for Jesus Christ in the same way that it was described in the Old Testament for the Old Testament patriarchs and prophets. Di dalam videonya tadi kembali Dr. Lawrence Brown ini katakan Yesus Kristus sembahyang atau berdoa dengan bersujud. Bacalah keseluruhan Bible katanya. Dan bacalah ayat manapun yang menjelaskan tata cara Yesus Kristus sembahyang atau berdoa. Dan dia katakan satu-satunya contoh yang dapat kau temukan adalah ketika Yesus Kristus pergi ke Taman Getsemani dan bersujud ketika sembahyang. Memang hanya satu-satunya ayat di dalam perjanjian baru berbicara tentang Yesus Kristus berdoa dengan cara bersujud. Itu memang konteksnya waktu ia ada di Taman Getsemani. Yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-26 ayat yang ke-39 yang bunyinya, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini ayat satu-satunya di dalam perjanjian baru yang menjelaskan Yesus berdoa dengan bersujud. Dan Cahaya Islam Channel mengutip beberapa ayat, yaitu Lukas pasal 5 ayat 16, Lukas pasal 6 ayat 12, Matius pasal 1 ayat 35. Nah, Matius pasal 1 ayat 35 ini kayaknya ini orang hanya copy paste. Padahal Matius pasal 1 itu hanya sampai 25 ayat saja. Lalu kok nambah ayat 10 ayat ini dari mana lagi? Nah, ini akibat dari copy paste tanpa memeriksa terlebih dahulu, akibatnya seperti ini. Ya. Kemudian di dalam Matius pasal 14 ayat 23. Nah, ayat-ayat ini hanya dikatakan Yesus pergi berdoa, tidak mengatakan dia bersujud. Tidak ada kata bersujud di situ. Jadi hanya berasumsi bahwa Yesus sujud. Nah, saya katakan bahwa ketika para apologet muslim seperti Dr. Lawrence Brown dan juga Cahaya Islam Channel dan juga apologet muslim lainnya, ketika mendatangi ayat ini, akan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menghina habis-habisan. Ya, tanpa ampun kalau mendatangi ayat ini. Mari kita buktikan ya. Rupa-rupanya Dr. Lawrence Brown ini kurang baca dan kurang teliti terhadap Alkitab.
Dia hanya copy paste dari Ahmad Didat seperti para apologet muslim lainnya yang mengambil dari apa yang dikatakan oleh Ahmad Didat tanpa mereka selidiki sendiri. Ya, misalnya di dalam Matius pasal 14 ayat 19, Matius 15 ayat 36, Markus pasal 6 ayat 41, Markus pasal 7 ayat 34, Markus pasal 8 ayat 6, Lukas pasal 9 ayat 16, Lukas 18 ayat 13, Yohanes pasal 11 ayat 41, Yohanes 17 ayat 1. Dikatakan di sana Yesus berdiri dan menengadah ke langit, bukan sujud. Kalau sujud kan nunduk ke bawah. Ini menengadah ke langit. Ya. Tidak mungkin bersujud sambil begini, ya kan? Bersujud sambil begini. Atau begini, tidak mungkin. Ya, menengadah, melihat. Menengadah itu artinya melihat ke atas. Ya. Dan berdoa. Tidak dikatakan di situ bersujud, tapi menengadah. Kemudian di dalam Matius pasal 27 Matius pasal 26 ayat 27, Markus pasal 14 ayat 23, Lukas 22 ayat 16, Lukas 17 ayatnya yang juga Lukas pasal 22 ayat 17, kemudian Lukas pasal 22 ayat 19, Yohanes pasal 6 ayat 11, dan Yohanes pasal 6 ayat 23. Dikatakan Yesus sambil duduk. Sambil duduk loh. Dan berdoa. Bukan sujud tuh. Jadi mereka lagi makan. Ya, mau makan. Yesus menengadah ke langit dan bersyukur gitu. Duduk. Tidak sujud. Jadi berdiri atau duduk sujud bukan sesuatu perintah dari Yesus atau dari Yahweh Elohim. Tetapi berdoa itu fleksibel, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang penting hatimu bersih, yang penting hatimu benar, itu yang paling betul. Jadi orang Kristen itu enggak diajarkan cara berdoa itu satu cara gitu, enggak. Allah tidak begitu. Ya, Tuhan kami itu Tuhan yang fleksibel. Jadi jangan kamu bawa Tuhanmu, cara Tuhanmu datang ke Tuhan kami. Nggak nyambung. Gitu ya. Nah, berikutnya ini yang sangat berbahaya. Ya. Ketika Yesus sujud, kemudian seruan Yesus dan isi doanya apa, Dr. Lawrence Brown dan para apologet Muslim? Apa seruannya? Yesus katakan, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Apa katanya? Ya Bapa. Jadi ketika kamu datang ke ayat ini, kamu benar-benar menghina Allahmu sendiri. Ini akibat kamu mau mendatangi Alkitab. Ya, kamu jadi menyusahkan diri sendiri. Kamu datang dengan menenteng Allah Subhanahu wa taala kamu dan menyodorkan dan digebukin sama Yesus di sini. Dan kamu hanya bersembunyi di belakangnya. Cari aman kamu. Mengapa? Karena di dalam Al-Qur'anmu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ikhlas, surah yang ke-112 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Ya, dikatakan di sana Allahu Somad lam yalid walam yulad. Apa artinya? Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan.
Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Bagaimana mungkin Yesus katakan, "Ya Bapa"? Itu sama dengan menampar muka Tuhanmu. Menampar muka Tuhanmu sampai bonyok loh. Janganlah kamu mempermalukan Tuhanmu. Tuhanmu bilang Allah itu tidak beranak dan diperanakan. Kenapa kamu datang kepada Yesus yang mengatakan, "Ya Bapa"? Artinya dia diperanakan, dia beranak dan diperanakan. Kan begitu. Gimana? Kamu sudah punya rasa malu belum? Nah, ini akibatnya kamu mendatangi ayat ini, ya. Makanya kamu malu, kamu hanya mengutip Yesus maju sedikit dan sujud, kamu hanya kutip sujudnya. Dan kalau berbicara bersujud, sujud merupakan ciri khas untuk Muslim. Apakah semua yang bersujud itu adalah Muslim? Apakah seperti ini? Ini juga sujud dia. Begitu juga dengan ini loh. Ini sujud juga. Nah, kemudian ini juga orang Kristen lagi doa, sujud juga nih. Jadi jangan kamu bawa kebodohan, kekonyolanmu datang ke sini lalu kamu berdiri teriak-teriak menghina Tuhanmu sendiri. Kasihan. Kasihan Tuhanmu. Ya. Stop kamu datangi Alkitab. Setiap kali kamu datangi Alkitab, Alkitab menampar kamu berulang kali tanpa ampun. Ya. Nah, demikian saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah saya paparkan di sini, dan bagi saudara yang sudah mendengarkan, jangan lupa untuk like, selanjutnya subscribe, dan juga silakan komen di kolom komentar. Saya akan dengan setia untuk menjawab komentar saudara, apapun komentar saudara. Kemudian share kepada teman-teman, keluarga yang mungkin mereka belum tahu tentang hal ini, supaya mereka juga bisa mengetahui. Kemudian bunyikan lonceng notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Shalom Elohim. Haleluya. Amin.